Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan itinerary tour untuk paket wisata untuk perjalanan ke Yunani. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yosi Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2021 15601 prodi akuntansi Universitas Sahid Jakarta. Sebelum masuk ke perhitungan, ada baiknya kita mengenal dulu definisi dari paket wisata sendiri. Jadi, paket wisata itu adalah kombinasi layanan perjalanan fasilitas yang ditawarkan sebagai satu paket. Nah, paket wisata ini biasanya mencakup transportasi, akomodasi, makanan, pemandu wisata, dan aktivitas wisata lainnya. Paket wisata sendiri itu dapat dibeli dari agen perjalanan, operator tour, atau platform perjalanan daring. Kemudian ada komponen utama paket wisata. Yang pertama ada transportasi, tiket diantara ada tiket pesawat, tiket bus, kereta, dan transportasi lokal lainnya. Kemudian akomodasi, ada hotel, villa, atau penginapan. Lalu ada makanan, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, atau pilihan makanan lainnya. Lalu kemudian ada aktivitas, diantara ada tour, atraksi wisata, olahraga, acara budaya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pemandu wisata, yaitu adalah seorang ahli lokal yang akan memandu wisatawan selama perjalanan. Kemudian jenis-jenis paket wisata. Nah, paket wisata ini ada beberapa jenis, di antaranya itu paket wisata keluarga. Ini biasa didesain khusus untuk keluarga dengan aktivitas yang ramah anak. Nah, kemudian ada paket wisata petualangan. Ini biasanya menawarkan pengalaman petualangan seperti trekking, menyelam, atau olahraga ekstrim. Yang ketiga ada paket wisata sejarah dan budaya. Biasanya ini fokus pada kunjungan ke tempat bersejarah dan acara budaya lokal. Lalu yang keempat ada paket wisata kuliner. Ini biasanya menawarkan pengalaman kuliner dan kelas memasak. Lalu yang terakhir ada paket wisata liburan santai. Ini biasanya didesain untuk liburan yang santai di waktu liburan. Ada beberapa manfaat dari paket wisata. Yang pertama, beban perencanaan berkurang karena semua detail perjalanan sudah diatur oleh penyedia paket wisata. Nah, kemudian ada efisiensi waktu dan biaya. Nah, ini biasanya menghindari kebingungan memilih layanan perjalanan secara terpisah. Dan yang ketiga adalah kemudahan dan kenyamanan. Nah, biasanya di sini semua fasilitas dan transportasi sudah diatur sebelumnya oleh pihak agen. Lalu yang keempat ada akses ke destinasi terpencil. Biasanya beberapa destinasi itu tidak bisa dimasuki secara personal, jadi harus melalui paket wisata yang sudah dipaketkan. Nah, setelah memahami mengenai paket wisata, kita akan membahas mengenai itinerary tour untuk trip ke Yunani selama 5 hari 6 malam. Di sini kita akan membahas travel planner, travel expense, destinasi untuk mendapatkan liburan yang berkesan. Di hari keberangkatan dari Indonesia menuju Yunani, yang harus dipersiapkan untuk pertama kali itu tentu adalah visa. Di sini untuk ke Yunani itu kita harus menggunakan visa Schengen dengan harga 125 euro atau sekitar 2.100.000. Di sini untuk perjalanannya kita menggunakan untuk perjalanan ke Yunani, kita menggunakan pesawat Etihad kelas ekonomi dengan perjalanan 23 jam 50 menit di harga Rp7.968.100 per orang. Ini keberangkatan dimulai dari tanggal 3 Agustus. Memasuki hari pertama kedatangan di Yunani, itu kita tiba di Bandara Internasional Yunani di Athena, lalu kita transfer ke hotel dan istirahat setelah perjalanan. Nah, tentu di sini kita harus membooking hotel. Hotel yang dipilih itu adalah Lux and Easy Acropolis Suites. Nah, di sini kita memilih kamar berjenis junior suite dengan satu super king, kasur super king. Ini bisa ditempati oleh 2 orang. Di sini di booking untuk 2 malam dengan harga Rp5.460.312. Di hari pertama ini kita hanya akan menjelajahi area hotel dan mengenali lingkungan sekitar. Kemudian kita menikmati makan malam di restoran terdekat. Lalu memasuki hari kedua, di hari ini kita akan menjelajahi kota Athena. Yang pertama, memulai pagi hari dengan sarapan di hotel, lalu mengunjungi Akropolis. Ini adalah kompleks situs bersejarah yang mencakup Patronas, dan banyak monumen bersejarah lainnya. Kemudian melanjutkan diri ke Agora, yaitu pusat kehidupan kuno di Athena. Lalu melanjutkan menjelajahi Plaka, yaitu kawasan kuno yang indah dengan jalan-jalan yang berliku, toko-toko yang unik, dan restoran yang menyajikan hidangan tradisional lainnya. Lalu setelah itu kita kembali ke hotel dan beristirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Memasuki hari ketiga, di sini setelah sarapan di Athena, kita akan menyeberang ke pelabuhan untuk ke Pulau Santorini. Nah, untuk ke Pulau Santorini sendiri kita menggunakan kapal feri. Lalu di Santorini kita akan check-in di hotel Villa
Ilio Vasilema Santorini itu selama 1 malam dengan harga Rp2.115.288 untuk 2 orang per 1 kamar. Nah, di Santorini ini kita akan mengunjungi kota Oia, ini yang ikonik dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan, lalu menjelajahi kota Vira, ibu kota Santorini. Kemudian kita akan disuguhkan dengan pemandangan laut Aegea, dan terakhir kita akan menikmati makan malam di pinggir pantai Santorini di restoran lokal. Lalu memasuki hari keempat, yaitu kita memulai dari Santorini, memulai pagi di Santorini dengan sarapan terlebih dahulu di hotel tentunya. Lalu kita menuju ke pelabuhan untuk menyeberang menaiki kapal feri ke Pulau Mykonos. Nah, di pulau ini kita bisa berjalan-jalan dan mengunjungi Wines Mills, itu adalah ikon pulau yang terkenal. Lalu kemudian malam harinya kita akan makan malam di restoran lokal. Nah, selama di Mykonos ini kita melakukan check-in di Hotel Anatolia dengan harga kamar Rp2.756.892 untuk 2 orang. Kemudian di hari kelima setelah dari Mykonos, kita akan kembali lagi ke Athena, itu menaiki kapal feri. Agendanya kita akan sarapan dulu di Mykonos di hotel, lalu kita akan ke pelabuhan dan kembali ke Athena. Lalu di Athena kita akan melanjutkan untuk wisata belanja oleh-oleh dan diakhiri dengan makan malam di restoran setempat. Nah, selama 1 malam di Athena untuk menunggu penerbangan esok harinya, kita melakukan check-in di flat apartemen itu berkapasitas 6 orang satu flat, itu di harga Rp1.314.547. Di sini kita akan menyewa 2 flat apartemen. Kenapa kita memilih double M near Athens Airport ini? Karena apartemen ini jaraknya sangat dekat dengan airport, jadi memudahkan untuk besok kita kembali ke Indonesia dan ke airport. Lalu di hari terakhir, di hari ke-6, yaitu hari kembalinya kita ke Indonesia, itu menggunakan Qatar Airways pesawat di harga Rp8.897.900 per orang. Kita berangkat dari jam 9.30 dengan total perjalanan 32 jam dan sampai di Indonesia keesokan harinya di tanggal 10 Agustus di jam 21.30. Itu tadi adalah rencana perjalanan untuk trip ke Yunani. Kemudian kali ini saya akan masuk ke perhitungan itinerary tour untuk trip to Yunani. Baik, di sini saya sudah membuat perhitungan itinerary tour untuk ke Yunani selama 5 hari 6 malam. Di sini kami membuka untuk 12 packs, sudah termasuk free of charge, yaitu 2 orang sebagai pemandu dengan selling price itu Rp52.867.836 yang akan kita dapatkan nilainya dari perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada tiket pesawat CGK ke Athena itu 7.968.100 per 1 orang, itu masuk ke variable cost karena ini dihitung per personal, untuk personal untuk per 1 orang. Kemudian ada visa Schengen 2.100.000, itu juga masuk ke variable cost untuk 1 orang. Di hari pertama pengeluarannya, yang pertama ada tiket bus antar bandara, bus untuk mengantar kita dari bandara ke hotel itu di 84.000 untuk 1 orangnya, masuk ke variable cost juga. Kemudian ada hotel, untuk hotel di Athena itu untuk 2 malam, untuk 2 orang itu 5.460.000, itu untuk per kamar diisi oleh 2 orang. Jadi per orang itu kena tarif Rp2.730.156. Masuknya ke variable cost karena ini dihitung untuk personal atau ditanggung personal. Lalu makan malam 400.000 masuk ke variable cost. Kemudian di hari kedua itu kita ada membayar tiket masuk ke Akropolis sebesar Rp280.000, lalu tiket masuk ke kawasan Agora itu Rp420.000 per 1 orang, lalu ada makan siang di daerah Plaka itu menghabiskan budget sekitar Rp308.000. Lalu di hari ketiga untuk pengeluarannya ada tiket feri untuk menyeberang ke Santorini sebesar Rp560.000 per orang. Kemudian untuk biaya hotel itu satu kamarnya itu untuk 1 malam itu Rp2.115.288, itu untuk 2 orang. Jadi per 1 orangnya itu kena tarif itu di Rp1.057.644.
Kemudian ada makan malam di Santorini, per satu orangnya itu per pax-nya 448.000. Kemudian di hari keempat, di trip ke Mykonos, di sini yang pengeluaran yang pertama adalah tiket ferry ke Mykonos, dari Santorini ke Mykonos itu 565.000. Kemudian hotel, untuk biaya hotel di Mykonos itu 2.756.892 rupiah, itu untuk dua orang. Jadi untuk satu orang itu kenanya di 1.378.446 rupiah. Kemudian ada makan malam di restoran di daerah Mykonos itu per pax-nya per orang itu eh, mengenai kena tarif di 532.000. Kemudian di hari kelima, pengeluaran pertama itu adalah tiket ferry dari Mykonos menuju Athena, itu sebesar 700.000 per orang. Kemudian tiket bus antar bandara dari pelabuhan menuju ke hotel di dekat bandara itu sebesar 84.000. Kemudian menyewa flat apartemen dengan yaitu dua flat untuk 12 orang. Itu satu flatnya itu di 1.314.547 rupiah. Di sini kita menyewa untuk dua flat. Nah, ini masuknya ke fix cost karena ditanggung bersama. Jadi totalnya itu 2.629.094 rupiah untuk 12 orang. Kemudian ada makan malam 700.000 ditanggung masing-masing, masuk ke variable cost. Lalu di hari keenam jadwalnya adalah jadwal kembali ke Indonesia, itu menaiki bis dari penginapan ke bandara itu 84.000 satu orang. Kemudian tiket pesawat dari Athena menuju Jakarta itu 8.897.900 rupiah per satu orang. Dan terakhir ada kebutuhan lain-lain, yaitu ada biaya lain-lain per satu orang dikenai 560.000. Lalu ada promosinya itu 500.000 ditanggung bersama 12 orang, jadi masuknya ke fixed cost. Lalu yang terakhir ada asuransi untuk satu orang dikenai tarif 6.022.601 rupiah. Nah, lalu terakhir untuk kita mencari selling price, di sini kita akan menotal variable cost dan fixed cost. Nah, di sini untuk variable fixed cost, totalnya adalah 3.129.094 rupiah. Kemudian untuk variable cost itu 35.874.847 rupiah. Number pax itu ada 12%, 12 orang. Nah, untuk menentukan tour cost per personnya ini, caranya adalah dengan total fixed cost dibagi dengan number of pax, kemudian ditambah dengan total variable cost. Jadi, jika dijabarkan, yaitu adalah 3.129.094 rupiah dibagi 12, kemudian ditambah dengan 35.874.847 rupiah. Hasilnya adalah 36.135.605 rupiah. Kemudian langkah kedua yaitu adalah mencari tour price with complement. Nah, di sini kan free of charge-nya itu ada dua orang. Nah, jadi untuk mencari nilai ini, itu caranya adalah dengan mengkalikan number of pax dengan tour cost per person, itu 12 dikali 36.135. Jadi jika dijabarkan seperti ini, kali 13.135.605 rupiah. Kemudian hasil ini dibagi dengan 12 dikurang free of charge. Jadi number of pax dikurang oleh free of charge 2. Nah, nanti 12 dikurang 2. Nah, ini hasilnya itu adalah 43 juta. Nah, untuk mencarinya cara seperti ini, hasilnya didapat hasilnya 43.362.726 rupiah. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari price of surcharge. Jadi yang pertama itu adalah di sini surcharge-nya adalah 8%. Nah, price of surcharge itu adalah 43 juta dari the price with complement ini ditambah 8%. Nah, hasilnya adalah 46.831.744 rupiah. Kemudian di langkah keempat yaitu mencari selling price. Ada agent commission di 2%. Nah, ini nilai ini didapat dari price of surcharge ditambah 2%. Jadi hasilnya 47.768.379 rupiah. Yang terakhir adalah mencari marginal per pax dan marginal per project. Nah,
Untuk mencari marginal per pax itu adalah caranya dengan, mengurangi selling price dengan tour price for complement, yaitu Rp47.768.379 dikurangi Rp43.362.726, hasilnya adalah Rp4.405.653. Nah, kemudian untuk marginal per projectnya itu tinggal mengkalikan marginal per pax dengan number of pax, yaitu Rp4.405.653 itu dikali dengan 12. Hasilnya Rp52.867.836. Baik. Baik, itu tadi penuturan saya mengenai perhitungan itinerary tour trip to Yunani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.